Shalom semuanya, senang kembali bersama dalam program Deep Talk with Pastor. Dan pada kesempatan yang luar biasa ini, di malam minggu ini, kita akan menyelesaikan tadarusan Alkitab kita dari kitab Mika ya. Mika pasal ke-7 akan kita coba baca pada malam minggu ini, sekaligus berarti menutup tadarusan Alkitab kita dari kitab Mika, karena kitab Mika hanya 7 pasal, dan kita sudah selesaikan. Dan Senin besok, berarti minggu depan, ya kita akan masuk kitab yang baru ya. Saya mempersiapkan satu kitab lagi untuk kita bahas pelan-pelan di minggu depan. Dan sebelum kita bahas Mika pasal ke-7, saya mengajak kita seperti biasa untuk memulai segala sesuatu dengan berdoa dan berserah kepada Tuhan. Satu hati kita doa. Mengucap syukur Tuhan, buat malam hari ini kami boleh kembali ada dalam tadarusan Alkitab, dan biarlah kami tutup malam minggu kami dengan Mika pasal 7, dengan harapan kami semakin mengerti tentang Tuhan dan semakin bisa menjadi pribadi yang hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Maka lawat kami, urapi kami, jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Terus siapa Alkitab kita masing-masing ya, Mika pasal yang ke-7. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ya, Mika pasal yang ke-7, saudara ya. Ada bantuan di depan layar saudara. Dan sama-sama coba kita baca ayat yang pertama. Perikopnya diberi judul Kemerosotan Akhlak Israel. Ayat 7 pasal yang 7. Ayat pertama pasal yang ke-7. Bersama saya. Celaka aku, sebab keadaanku seperti pada pengumpulan buah-buahan musim kemarau. Seperti pada pemetikan susulan buah anggur. Tidak ada buah anggur untuk dimakan atau buah ara yang kusukai. Orang saleh sudah hilang dari negeri, dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah, yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Pemuka menuntut, hakim dapat disuap. Pembesar memberi keputusan sekendaknya, dan hukum mereka putar balikan. Orang yang terbaik di antara mereka adalah seperti tumbuhan duri. Yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri. Hari bagi pengintai-pengintaimu. Hari penghukumanmu telah datang. Sekarang akan mulai kegemparan di antara mereka. Janganlah percaya kepada teman. Janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Sebab anak laki-laki menghina ayahnya. Anak perempuan bangkit melawan ibunya. Menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Ini kalau bagi saya ya, bukan saja bicara soal kemerosotan akhlak Israel, tapi apa yang Mika lihat akan terjadi di kemudian hari. Nggak salah juga kalau kita berkata ini adalah nubuatan Mika soal akhir zaman. Bahwa keadaan akhir zaman itu begitu mengerikannya. Hampir-hampir kata Mika nggak ada yang bisa dipercaya. Ya, semua cekatan berbuat jahat. Orang yang disebut pemuka atau pemimpin itu bisanya menuntut saja, bukan melayani, ya. Hakim-hakim dapat disuap, hukum diputarbalikkan, dan itu sudah terjadi hari-hari ini di sekitar kita. Berapa banyak orang yang punya kekuasaan bisa memutarbalikkan hukum? Berapa banyak kasus yang benar-benar melukai hati masyarakat bisa akhirnya diputus bebas oleh hakim. Ya, lepas karena jaksanya yang
maafkan saya, bodoh itu tidak bisa menunjukkan bukti-bukti atau alat-alat bukti yang telanjang di mata hakim, ya besar kemungkinan juga hakimnya bisa disuap. Sebab ini hal yang ya menjadi rahasia umum lah di republik ini yang masih belum sempurna dan terus diperbaiki mestinya. Jadi dikatakan orang-orang yang paling baik itu seperti pagar duri ya. Jadi malah justru orang baik itu dianggap menyusahkan. Orang yang jujur dianggap sesuatu yang menjadi duri gitu. Makanya yang Mika katakan dunia yang dia lihat itu dunia yang mengerikan. Bahkan sama teman, sama kawan, kita nggak boleh percaya. Kalau tadi kalimatnya jagalah mulutmu terhadap perempuan yang berbanding di pangkuanmu, ya itu mungkin peringatan Mika bahwa jangan ember sama ya perempuan-perempuan ya, karena ada banyak cerita di masa lalu di dunia Alkitab juga di zamannya Simpson, kita tahu Samson, bahwa apa yang menjadi rahasia Samson itu dibocorkan kepada Delilah sehingga akhirnya Samson harus dihukum atau harus menggenapi apa yang dia janjikan. Jadi perempuan-perempuan yang bisa kita taklukkan gitu ya, itu hati-hati karena bisa saja dia jadi musuh dalam selimut. Kalau itu masih masuk akal saya lah. Tapi kalau dikatakan tadi jangan percaya kepada kawan, jangan mengandalkan teman, itu luar biasa, saudara. Terlebih di kalimat-kalimat berikutnya, anak laki-laki akan menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Dan itu sudah mulai saya sering lihat, saudara, bahwa ya terjadi di sekitar kita. Ya, kita tidak mau bertegur sapa dengan orang di rumah kita. Ya. Dan bisa saja itu terjadi pada kita. Dan kalau terjadi atas kita, artinya apa yang dinubuatkan Mika itu sudah menggenapi kenyataan. Mestinya kan musuh adalah orang yang paling jauh, orang yang paling tidak kita kenal, orang yang paling jahat, tapi ini adalah musuh adalah orang yang terdekat kita. Dan bagaimana kita menyikapinya? Ya, kalau itu terjadi di atas diri kita, dan kita merasa, kita menilai diri kita memang tidak salah, ya berarti kita sudah hidup di akhir zaman. Tapi kalau kita introspeksi diri dan itu ada andil salah kita, ya mestinya kita bertobat dan berdamai dengan orang itu, gitu, saudara ya. Tapi kalau faktornya faktor dari dia, ya, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa, ya mau gimana? Kalau kita sudah merendahkan hati, mau minta maaf, tapi ya mereka atau pihak seberangnya tetap berkeras hati, ya mau gimana? Ya kalau saudara dalam posisi seperti ini, ya berarti saudara sudah hidup mendekati apa yang Mika lihat. Dan itu pasti terjadi. Dan yang saya perhatikan itu terjadi bukan sesuatu yang jauh dari mata saya, tapi sesuatu yang dekat dengan mata saya. Kakak beradik tidak tegur-teguran, mertua menantu tidak tegur-teguran, orang tua anak juga tidak tegur-teguran. Itu sudah sering kita lihat, bukan di sinetron aja, tapi dalam realitas sehari-hari sudah kita lihat, kita saksikan, bahkan kita alami. Dan kalau saudara memahami ini, maka kita harus makin berjaga-jaga. Perikop baru, pengharapan baru bagi Sion, ayat 7 ya. Tapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengar aku. Janganlah bersuka cita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Aku akan memikul kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya, sampai ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku, membawa aku ke dalam terang, sehingga aku mengalami keadilannya. Musuhku akan melihat, dan dengan malu ia akan menutupi mukanya. Dia yang berkata kepadaku, di mana Tuhan Allahmu? Mataku akan memandang dia,
sekarang ia diinjak-injak seperti lumpur di jalan. Akan datang suatu hari bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali. Pada hari itulah perbatasanmu akan diperluas. Pada hari itu orang akan menghadap engkau dari Asyur sampai Mesir, dari Mesir sampai sungai Efrat, dan dari laut ke laut, dari gunung ke gunung. Tapi bumi akan menjadi tandus oleh karena penduduknya sebagai akibat perbuatan mereka. Kali lagi Mika perikopnya memberikan pengharapan ya bagi Sion atau Yerusalem. Jadi kita memang sometimes harus memotivasi orang. Sebab ya dalam perspektif Mika tentu bernubuat karena digerakkan roh Tuhan. Tapi kalau bagi saya memperkatakan hal-hal yang positif itu justru juga bagus. Jadi ketika saya berkata, kamu berbahagialah karena masa depanmu akan cerah. Ketika kamu takut akan Tuhan, kamu akan diberkati. Itu sebenarnya bukan saya sedang bernubuat. Tapi saya sedang memotivasi saudara dengan mengucapkan kata-kata doa dan harapan apa yang terjadi di masa depan saudara. Nah, ini yang sering disalahpahami oleh orang Kristen. Orang Kristen ketika ada orang berkata, kamu akan begini, akan mengalami ini, wah itu nubuatan, wah dia nabi. Padahal ya itu bisa saja hanya kata-kata motivasi dan tidak ada yang salah dalam dunia pelayanan. Ketika kita memotivasi orang, memberikan kata-kata positif, ya kata-kata pemicu agar orang itu ya bangkit dari keterpurukannya, percaya kembali kepada Tuhan. Nggak ada yang salah dengan itu. Yang salah adalah jika ada orang yang hanya ingin menguatkan orang, memotivasi orang, terus kemudian ada orang berkata, wah dia sedang bernubuat, dan kita diamkan itu sehingga akhirnya terciptalah kesan bahwa dirinya sedang bernubuat. Padahal sebenarnya tidak. Saya dulu zaman masih salaman, saudara. Saya selalu bilang, maju terus ya, Tuhan berkati. Ayo semangat, Tuhan berkati. Pokoknya jangan mundur, Tuhan beserta kita. Ada beberapa orang yang mungkin tidak terbiasa mendengarkan itu, kemudian berkata, wah kalau sama pendeta itu menubuatkan kita. Saya tidak sedang menubuatkan orang, saya sedang hanya mengatakan kata-kata yang bagi saya baik untuk saya perkatakan kepada orang. Melepaskan berkat buat orang, mendoakan orang, bukankah itu baik? Tapi bukan sedang bernubuat saya. Saya sedang tidak dalam pengurapan Tuhan, di mana Tuhan meminta saya dan menggerakkan lidah saya untuk memperkatakan apa yang ingin dia sampaikan kepada seseorang di depan saya. Enggak, saya hanya ingin mengatakan aja, ya. Maju terus, pokoknya semangat. Ya, bersama Tuhan kita pasti bisa. Haleluya. Ini kan kata-kata motivasi. Jadi kalau ada orang akhirnya berkata, wah saya sedang bernubuat, saya langsung bilang, gue gak bernubuat men, gue cuma melepaskan kata-kata berkat, dan itu sudah seharusnya diucapkan oleh orang Kristen kepada sesamanya. Ya saudara ya. Jadi apakah di sini Mika sedang bernubuat atau Mika sedang memberikan pengharapan kepada penduduk Yerusalem? Ya, kita tidak tahu tepatnya seperti apa. Tapi yang pasti Mika dalam ayat-ayat ini mengatakan bahwa musuh-musuh Israel nanti akan datang kepada Israel, akan malu karena mereka telah menghina, merendahkan, dan bahkan tidak menganggap Tuhan Israel kembali. Ada waktunya nanti mereka malu karena mereka memperlakukan Tuhan Adonai, Allahnya Israel, dengan rendahnya. Dan Mika sedang bernubuat juga, atau sedang memperkatakan kata-kata positif bahwa Israel akan diperluas. Tembok ketika diperkokoh, maka daerah diperluas, perbatasan diperluas. Hingga akhirnya ada orang dari Mesir sampai Asyur, ya, dari Mesir sampai Efrat, dari laut ke laut, dari gunung ke gunung, datang menghadap Israel, menghadap Yehuda. Apakah hari ini sudah? Kayaknya belum. Apakah pernah dalam sejarah? Ya kayaknya juga belum. Apakah nanti akan terjadi? Saya percaya iya. Ketika Tuhan benar-benar sudah melawat Israel dalam kedatangannya kali kedua, maka seluruh dunia
seluruh suku bangsa pasti akan datang mencari Israel. Karena di Israel lah Tuhan bertahta. Jadi dalam ayat-ayat ini kita diajar bahwa seperti saya bilang dalam tadarusan sebelumnya, kalau kita sudah benar hidup dalam Tuhan, jalan saja. Musuh kita meskipun hari ini detik ini ada menindas kita, tapi ada waktunya Tuhan lah pembelaannya atas kita terjadi. So don't worry, ya, be happy. Lanjut ya. Doa minta tindakan dan belas kasihan Allah. Ayat 14. Gembalakanlah umatku dengan tongkatmu, kambing domba milikmu, yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka makan rumput di Basan dan di Gilead seperti pada zaman dahulu kala. Seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir. Perlihatkanlah kepada kami keajaiban-keajaiban. Biarlah bangsa-bangsa melihatnya dan merasa malu atas keperkasaan mereka. Biarlah mereka menutup mulutnya dengan tangan, telinganya menjadi tuli. Biarlah mereka menjilat debu seperti ular, seperti binatang menjalar di bumi. Biarlah mereka keluar dengan gemetar dari kubunya dan datang kepada Tuhan Allah kami, dengan gentar dan takut kepadamu. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setianya. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasihmu kepada Abraham, seperti yang telah kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Nah, ini Mika mewakili Israel, sepertinya mengajak Israel untuk berdoa minta belas kasihan Tuhan, mengingatkan lagi Tuhan akan janji-janjinya. Jujur saja saudara ya, meskipun ini ada di dalam kitab Mika dan meskipun ini adalah Alkitab, saya secara pribadi tidak begitu suka ya doa model begini. Doa mengingatkan Tuhan, bukankah kau dulu berjanji kepada nenek moyang kami bahwa kau akan memperhatikan kami, memberkati kami, dan lain sebagainya. Sebab meskipun janji Tuhan kepada nenek moyang Israel itu ada, tapi perhatikan, saya sudah mempelajari Alkitab dengan sungguh, bahwa setiap janji yang Tuhan ucapkan kepada Israel itu ada di dalamnya prasyarat. Nggak mungkin ada janji yang tidak ada prasyaratnya. Jadi ketika Tuhan berjanji akan memberkati seseorang, pasti ada syaratnya. Ya, coba perhatikan. Ya. Jika engkau mendengarkan perintahku dan melakukan segala ketetapan-ketetapanku, maka, nah ini janji Tuhan, damai sejahteramu seperti gelombang air yang tidak pernah berhenti. Coba perhatikan semua janji Tuhan yang enak-enak di kuping itu. Problemnya kita orang Kristen cuma mengingat janji Tuhan yang indah-indah itu, tapi tanpa memperhatikan ada prasyarat di dalamnya kalau kita mau janji itu tergenapi dalam hidup kita. Jadi, salah nggak berdoa mengingatkan Tuhan akan janjinya? Ya silahkan saja sih, karena Mika juga melakukan hal itu. Cuma kalau bagi saya kurang elok gitu. Daripada kita mengingatkan janji Tuhan kepada kita, seolah-olah Tuhan itu lupa sama janjinya kepada kita, lebih baik kita kerjakan prasyaratnya aja. Takut akan Tuhan, melakukan perintahnya, menyenangkannya, menyembahnya, taat kepadanya, lakukan aja semua yang memang harus kita lakukan. Kerjakan saja bagian kita. Maka saya selalu berkata, kalau kita mengerjakan bagian kita dengan sungguh, maka Tuhan pasti akan mengerjakan bagiannya. Karena yang saya tahu, Tuhan kita tidak pernah berhutang. Dan kalau dia sudah berjanji, itu janji nggak usah diklaim-klaim. Tuhan nggak mungkin lupa. Wong dia maha kok lupa. Dia ingat. Jadi nggak usah kita klaim-klaim. Kenapa Mika mengklaim janji Tuhan, Pak? Ya, seperti kalimat di kalimat terakhir tadi. Kiranya engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasihmu kepada Abraham yang seperti yang telah kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Emang Tuhan lupa akan janji setianya kepada Yakub dan setianya juga kepada Abraham? Enggak. Jadi kenapa Mika begitu? Ya mungkin Mika, maafkan saya ya. Apakah mungkin nabi-nabi di zaman purbakala dulu juga masih terbatas dalam pemahaman, logika, berpikir, dan sebagainya? Bisa saja.
Saya tidak bilang saya lebih hebat, lebih tajam, lebih pintar daripada Nabi Mika. Cuma kondisi di mana saya hidup hari ini tentunya mestinya membuat akal berpikir kita lebih tajam daripada akal berpikir orang-orang yang hidup sejaman dengan Mika. Karena tantangan kita, problematika kita, permasalahan kita, itu kan lebih pelik daripada kehidupan zaman dulu. Bukannya zaman dulu nggak ada masalah, ada masalah. Masalah selalu ada, dan senantiasa ada selama bumi ini ada. Tapi masalah kita tentu lebih pelik, lebih rumit. Karena manusia sekarang ini ya sudah seperti Tuhan, bisa tahu ya banyak hal. Jadi bagi saya Tuhan nggak perlu diingatkan janji-janjinya, dia pasti ingat. Lebih baik kalau saya mengajar saudara, ya saudara kerjakan saja bagian saudara. Lakukan dengan tulus tanpa berharap akan dapat imbalan atau Tuhan mengenapi janjinya. Nggak usah, kerjakan aja bagian kita. Ya, seperti kalau kita, ibu saya lagi sakit gitu ya. Kita selama ini tidak pernah berpikir memakai jaminan gitu ya, jaminan sosial yang ada. Tapi ya ibu saya sejak ikut jaminan sosial berpuluh-puluh tahun yang lalu, karena beliau adalah istri dari seorang tentara yang otomatis memiliki asuransi yang diberikan oleh negara saat itu. Jadi bapak saya dapat, tangannya dapat. Selama hidup ibu saya nggak pernah pakai itu karena dia nggak pernah sakit. Ya. Tapi dia selalu bayar, bukan dia yang bayar, tapi negara yang membayarkan karena memang dijaminkan gitu. Bayar preminya lah kurang lebih. Kita nggak pernah berpikir ya, buat apa? Mungkin ibu saya juga sempat berpikir daripada dibayarin ya nggak pernah dipakai, yang mendingan dikasih ke ibu. Bayangin kalau itu sudah sepanjang umur saya ya hampir 50 tahun dan itu dikali 12 bulan berarti berapa tuh? Kurang lebih dan 600 bulan ya. Bener ya? 600 atau 6.000? Kan 50 dikali 12 bulan, 50 tahun kali 12 bulan ya. Itu kan 600 ya, 600 bulan. Ya asuransinya berapa gitu. Itu kalau dikasih ke ibu saya uangnya ya cukup lumayan hari ini. Tapi ya akhirnya kita mengerti, oh ini akhirnya bisa kita pakai. Ya, ibu saya sekarang ini ya berobat free ya, tidak bayar. Dan saya tahu biayanya besar sekali. Kemarin saja sebelum kita pakai, ibu saya masuk beberapa rumah sakit, itu biayanya untuk hal-hal yang jauh lebih ringan daripada yang dia lakukan di hari Senin kemarin. Itu sudah luar biasa biayanya bagi kami ya. Bayar sendiri gitu, mandiri gitu ya. Apalagi operasi besar ini. Ini saya rekam ini program malam minggu ini di hari Senin. Jadi ibu saya tadi pagi ketika saya rekaman malam nih, jam berapa ya? 10:30 rekamannya malam. Saya pagi-pagi jam 6 sudah jalan ke rumah sakit karena jam 8 ibu saya mau tindakan. Terus benar jam 7 sekian sudah persiapan masuk ke ruang operasi. Setengah 8 sudah masuk ke ruang operasi. Dan mungkin jam 8 atau jam 8:15 setelah dilakukan persiapan semuanya, tindakan dilakukan. Bapak Ibu tahu dari jam 8:30 kurang lebih ibu saya baru keluar kurang lebih jam 5 tadi. Hampir 8 jam lebih di ruang operasi. Itu operasi besar, saudara. Ya. Dan saya dapat informasi dari teman-teman yang memang medis, ini kalau bayar biayanya besar sekali. Ya. Dan kata mereka ya ini kan tindakan awal. Kita nggak tahu ya, selalu ada kemungkinan ada tindakan-tindakan berikutnya, terapi-terapi berikutnya. Makanya ketika kami akhirnya datang ke rumah sakit yang memang fokus untuk kanker, semua dokter di sana bilang, "Bapak punya jaminan sosial nggak?"
Oh, punya gitu ya. Nah, sekarang kenapa pakai mandiri? Nah, kita belum urus, belum prosedurnya belum dijalankan gitu ya. Jalankan Pak, karena biayanya ini pasti besar sekali dan sayang gitu daripada biaya besar ini dikeluarkan padahal punya jaminan sosial yang ditanggung negara, ya pakai saja itu. Nanti uangnya bisa untuk yang lainnya. Ya kami akhirnya kerjakan itu dan ya orang kalau udah bayar premi maka nggak usah klaim-klaim, nggak usah inget-ingetin ya, asal pihak asuransi tahu bahwa kita memang sedang di rumah sakit mengalami sesuatu yang butuh perawatan, ya mereka akan bantu sehingga sesuai dengan apa yang dijaminkan kita akan mendapatkannya. Itu asuransi yang baik itu begitu, kita di follow up, bahkan dibantu bahkan mengurus administrasinya. Jadi saya percaya Tuhan juga begitu. Ketika kita mengerjakan bagian kita yang menjadi prasyarat janjinya kepada kita, maka Tuhan pasti akan menggenapi, nggak perlu kita klaim. Dan ini sudah saya terapkan saya hampir 20 tahun jadi pengkhotbah, nyaris saya tidak pernah mengklaim janji Tuhan. Aku klaim janjimu jadi kepala, nggak pernah jadi ekor, naik nggak pernah turun, itu nggak usah lah. Lakukan aja perintah Tuhan, kerjakan aja apa yang diperintahkannya, maka ya kita pasti akan jadi kepala, bukan ekor, naik nggak pernah turun. Daripada kita klaim-klaim tapi kita tidak kerjakan syaratnya dan Tuhan akhirnya cuma mentertawai kita. Lu klaim janji-janjiku seolah-olah aku lupa. Wong kau juga nggak baca dan lupa sama prasyaratnya. Kerjain dulu. Bayar premi dulu. Kalau udah bayar premi, kau butuh aku karena masuk rumah sakit, ya pasti aku tanggung semua biaya rumah sakitnya. Kan begitu. Kau suruh aku tanggung biaya rumah sakitnya, tapi kau nggak pernah bayar premi. Oh, bayar premi cuma 2 kali, tapi ini udah tahun ketiga, kok berarti hampir 2,5 tahun nggak pernah bayar premi, terus kok masuk rumah sakit, suruh aku yang bayar gitu. Ya nggak bisa dong. Kok saja sudah one prestasi, ya sama lah. Saya rasa, itu yang bakalan terjadi. Maka sejak saya tahu kebenaran ini, saya nggak pernah lagi. Dulu awal-awal bertobat, saya klaim janji Tuhan. Kayaknya kalau doa pakai klaim-klaim janji Tuhan tuh kayaknya doa yang hebat gitu. Tapi saya malu sendiri gitu ya. Ya sudah, saya kerjakan bagian saya saja dan puji Tuhan hampir belasan tahun ini. Ya meskipun tidak semulus orang-orang lain, ya tidak semewah kehidupannya dengan orang-orang kebanyakan, tapi hidup kami dan keluarga tercukupi lah. Pelayanan kami meskipun tidak sewah gereja-gereja lain, tapi ya lumayan lah, ya berdampak lah, progres lah, ya pelan tapi pasti gitu. Jadi ayo sama-sama kita belajar saudara pada Tadarusan Alkitab Mika pasal ke-7 ini untuk mengerjakan bagian kita dan akhirnya melihat apa yang Tuhan janjikan tergenapi dalam hidup kita masing-masing. Semoga dipahami, semoga dimengerti, dan kita semua mulai hari ini benar-benar mengerjakan bagian kita. Haleluya. Ya, kita akan akhiri Tadarusan Alkitab kita pada malam minggu ini. Saya nggak ambil waktu panjang di malam minggu ini. Dan kembali saya undang saudara yang mau belajar lebih lagi soal Roh Kudus terutama, bisa ikut kelas sekolah Alkitab kami, ya, The Various Bible School gitu ya. Jadi kita buka kelas setiap bulannya dan
kebetulan nanti bulan Oktober yang kita buka baru adalah kelas tentang pneumatologi atau kelas tentang Roh Kudus. Dan kebetulan saya yang mengajar, jadi saya mengajak kita untuk ikut kelas itu, belajar bersama saya tentang siapa sih Roh Kudus itu, ya. Jadi saya undang semuanya. Tinggal dihubungi nomor WhatsApp yang ada, nomor Bu Esther, atau bisa di-scan barcode-nya, nanti Bapak Ibu akan masuk ke dalam formulir. Kalau diisi, di-send, gitu ya, dikirim formulir itu, maka pasti nanti sampai kepada admin kami, dan nanti akan di-follow up untuk ditanyakan gitu ya, dan diundang masuk dalam grup WhatsApp, sehingga pas kelas mulai nanti Bapak Ibu mendapatkan link Zoom-nya ya. Jadi ayo sama-sama kita belajar. Murah kok, biayanya cuma 100.000 saudara. Ya, jadi tidak memberatkan tentunya. Karena kita buka kelas ini bukan untuk mencari uang atau mencari untung. Itu ya saudara ya. Dan minggu saya akan khotbah soal dunia akhir zaman. Jadi Bapak Ibu ikuti khotbah minggu kami. Kalau Bapak Ibu ada di wilayah Serpong, saya undang beribadah di gereja kami, apartemen Tripak BSD. Tapi kalau Bapak Ibu jauh dari Serpong, ya ikuti live streaming jam 11 hari Minggu besok. Atau lewat siaran digitalnya ya, siaran tundanya. Kapan saja kok bisa ikuti, mau malamnya, mau besoknya. Saya mengajar soal dunia akhir zaman itu, dunia yang seperti apa sih gitu ya. Ada seri-serinya tentunya. Nanti kita selang-seling dengan manusia akhir zaman yang baru sampai di seri keempat minggu lalu. Dan saya stop dulu, saya selang-seling dengan dunia akhir zaman supaya pemahaman kita ya, tentang akhir zaman ya menjadi balance gitu ya. Dan terima kasih buat yang terus bersama dengan kami. Dan bagi saudara yang diberkati lewat program ini, mohon di-subscribe, di-like, dan di-share program ini kepada yang lainnya. Dan terus dukung dalam doa, agar program ini semakin jadi berkat bagi banyak orang. Tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini. Kami sudah selesaikan kitab Mika di malam minggu ini, di minggu ini. Dan Senin besok kami akan mulai kitab yang baru lagi di Perjanjian Lama. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Selamat malam minggu, selamat beristirahat. Jangan lupa besok beribadah. Ya, silahkan ikuti live streaming kami atau datang langsung ke gereja. Saya percaya saudara pasti akan diberkati lewat pelayanan yang kita lakukan untuk Tuhan. Haleluya.